Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas hari yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami boleh senantiasa mengabdi kepadamu dan selamanya berguna bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kita membahas dalam Roma 6. Kita lihat di sini di ayatnya ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita lihat lagi di ayatnya ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bapak Ibu, kita belajar di sini bahwa yang namanya dosa itu benar-benar, kalau kita bicara artinya, dalam bahasa Yunaninya hamartia, itu artinya tidak tepat sasaran, meleset. Sasarannya apa sih? Dalam 1 Yohanes 3, kita diajarkan di sana di 1 Yohanes 3 bahwa yang disebut dosa, kita lihat 1 Yohanes 3, kita lihat di sini ayatnya ke-3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu melanggar hukum Allah, di mana hukum Allah itu maunya Allah. Ya, maunya Allah adalah supaya kita menjadi serupa dengan dirinya, yaitu suci sesuai ayat 3-nya. Yang sama seperti dia yang adalah suci. Kita punya pengharapan yang sesuai dengan maunya Allah atau pengharapannya Allah, yaitu kita serupa dengan Tuhan Yesus kita. Nah, yang namanya dosa adalah melanggar maunya Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus ingat, manusia normal kita itu bertentangan dengan sifat alaminya Allah. Allah itu kudus. Kudus itu definisinya adalah sifat ilahinya Allah yang dipisahkan, yang berbeda jauh dengan sifat alamiahnya dunia atau kemanusiaan. Jadi kudus itu bukan sesuatu yang sifatnya wangi, bukan seperti itu, tapi simpelnya adalah segala sesuatu yang sifat ilahi. Nah, Allah sukanya apa? Itu disebut kekudusan versi Allah. Allah tidak suka orang melanggar maunya. Maunya itu disebut kekudusan versi Allah. Itu sebenarnya adalah originalitas daripada arti kudus, maupun yang disebut melanggar kekudusan Allah, yang melanggar maunya Allah, melanggar hukum Allah disebut dosa tadi. Nah, Roma 6 mencatat di ayatnya ke-16 tadi, kita ini kalau menjadi hamba dosa, ya, itu akan memimpin kita kepada kematian. Semua orang kan pasti mati. Ya, nah tapi mati yang dimaksud itu seperti apa? Mari ingat-ingat Kejadian 3, ya, bahwa seorang Adam itu terkena kutuk yang disebut kutuk dosa pertama, yang disebut maut, yaitu Adam makan buah pengetahuan bersama Hawa, dan setelah itu katanya pasti mati. Dan ternyata Adam mati, tapi waktunya beda, tidak langsung mati, tapi bisa mati. Karena sebelumnya Allah itu menciptakan manusia bukan dari kecil, sudah langsung gede, ukurannya sudah standar, ukuran orang dewasa, Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Hawa dalam bentuk bayi, tidak ada. Aslinya penciptaannya itu sempurna, sudah jadi plek sempurna. Tidak mengalami hal-hal yang sifatnya alamiahnya manusia, dari kecil atau dari nggak bisa mikir, dari nggak bisa kerja, menjadi sudah besar, sudah utuh sempurna seharusnya. Namun rupanya definisi
mati artinya adalah tubuhnya bisa mengalami corruption atau merusak, menua, akhirnya mati beneran. Nah, kita kalau kita melanggar maunya Allah, kita menjadi bisa rusak tubuhnya, akhirnya bisa mengalami kematian versi orang dunia. Di dunia tidak ada yang bisa kekal. Nah, sorgawi itu kekekalan. Allah kita kekal. Ya, anak-anak Allah kekal. Nah, kita belajar di sini di ayatnya ke-17, ya, kita dulu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ingat, kita nih dimerdekakan oleh darah Yesus. Dibeli, dibayar lunas oleh darah Yesus, ditebus, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba daripada siapapun hamba di dunia, tapi menjadi milik Yesus kita yang telah membayar kita lunas dengan darahnya dari salibnya yang menghapus segala kuasa dosa. Nah, itu sebabnya kita bisa bebas dari dosa, bebas dari kutuk dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi orang-orang yang berbuat righteousness, berbuat sedekah kepada orang banyak, menolong orang banyak, dan sangat mengasihi Tuhan. Yang disebut teori righteousness atau sedekahan versi Allah, yang disebut versi kekristenan, adalah sesuai hukum Allah, tidak berdosa. Artinya tidak melanggar hukum Allah. Dosa melanggar hukum Allah. Hukum Allah adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dengan sepenuh hati merupakan maunya Allah. Nah, kalau orang tidak bisa mengasihi Allah, ya itu disebut tidak benar. Tidak bisa mengasihi sesama tidak benar, disebut dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tinggal mentaati atau mengikuti Yesus. Teladani, lakukan apa yang menjadi teladan Yesus. Ikut tuntunannya, ikut teladannya. Yaitu Tuhan Yesus mau memberkati sesama dengan berkorban bagi sesama, berkorban bagi Bapa Sorgawi. Jadi yang disebut hukum Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia sampai mati di kayu salib. Nah, itu pun yang kita harus kerjakan. Maka mari bebaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan kemanusiaan, kedagingan yang peduli diri sendiri, yang hanya mikirin diri sendiri, dan mulai bebas dari ikatan dosa. Dosa itu tadi melanggar maunya Allah, melanggar hukum Allah, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri tadi. Yuk, kita bebaskan diri kita dari segala himpitan, ya, mulai sadari kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menjadi milik Yesus, sehingga keberhasilan kita adalah ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuasa-Mu memimpin diriku, aku mengasihi-Mu selalu. Jadilah pemilik hidupku. Kekuatan serta keajaiban, kesukaan penuh harapan, kebenaran jalan di depan.
aku